Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan Ainul Luhuri dari Prodi Manajemen. Langsung saja kita akan membahas materi tentang pasar oligopoli dan pasar monopolistis. Ya, bentuk pasar oligopoli. Bentuk pasar oligopoli adalah bentuk pasar di mana terdapat beberapa penjual dan banyak pembeli di dalam pasar tersebut. Karena hanya ada beberapa penjual, maka perilaku setiap penjual akan saling mempengaruhi untuk dapat menarik banyak pembeli. Namun, penjual bersaing dalam bentuk promosi dalam penawaran barangnya. Barang yang ditawarkan di pasar bersifat heterogen, tetapi tetap dimungkinkan adanya substitusi, walaupun substitusinya tidak sempurna. Pada pasar oligopoli, harga ditentukan oleh produsen. Di dalam pasar oligopoli, kemungkinan adanya seorang pengusaha yang kuat dalam modal dan teknologi itu menjadi leader atau pemimpin dalam menentukan tingkat harga jualnya atau price leader. Oligopolis keadaannya berada di bawah dalam kekuatan modal dan juga teknologi, akan mengikuti harga jual yang ditetapkan oleh pemimpin. Harga dalam menentukan harga jual produksinya. Di dalam persaingan di antara penjual dilakukan dengan lebih intensif dalam promosi, misalnya memasang advertensi pada surat kabar, radio, televisi, atau mungkin dengan jalan memberikan potongan harga untuk pembelian sejumlah barang tertentu. Kurva demandnya berbentuk kin atau patah, yang kurva permintaan yang dibagi menjadi dua bagian pada titik harga yang berlaku. Kurva tersebut menggambarkan bahwa rekan perusahaan menanggapi penurunan harga secara tepat dalam rangka mempertahankan bagian pasarnya dan mengikuti kenaikan harga secara lamban. Berhubung mereka menginginkan kenaikan bagian pasarnya, hingga tingkat kepatahan yang terjadi tergantung pada besar kecilnya produk. Diferensiasi yang menjadi dasar memelihara bagian pasarnya. Contoh bisa dilihat pada gambar 10.1. Ya, pada gambar tersebut, bila permintaan berada di daerah elastis, maka produsen cenderung akan menurunkan harga jualnya, yaitu sampai pada P, untuk menaikkan total pendapatannya atau TR. Sebaliknya, apabila oligopolis menghadapi kurva permintaan pada daerah permintaan inelastis, maka dalam usaha kenaikan total pendapatan, ia akan menaikkan harga jualnya sampai menuju titik P. Keuntungan maksimum ditetapkan atas dasar marginal cost and marginal revenue, di mana syarat MR sama dengan MC harus dipenuhi, seperti halnya pada pasar-pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna. Ya, yang kedua, pasar persaingan monopolistis atau monopolistic competition. Pada persaingan monopolistis ditandai dengan terdapat banyaknya penjual dan pembeli, tetapi didapati unsur-unsur perbedaan dengan persaingan sempurna, yaitu bahwa produk yang dijual tidak bersifat homogeni, walaupun perbedaan antara produk yang satu dengan produk yang lain itu kecil sekali, tapi bagi konsumen merasakan adanya perbedaan itu, seperti adanya perbedaan merek, bungkusnya, dan mungkin aromanya, sehingga tidak ada substitusi yang sempurna antara produk yang dihasilkan oleh pengusaha atau pengusaha satu dengan yang lainnya. Bentuk kurva permintaan yang dihadapinya sama dengan yang dihadapi monopolis, sehingga penentuan tingkat harga juga ditentukan oleh produsen. Demikian pula kondisi keseimbangan pasar harus dipenuhi sehingga produsen akan memperoleh keuntungan maksimum dari MR sama dengan MC, yaitu penjabaran tentang pasar oligopoli dan persaingan monopolistis.
Ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Anggita dari Prodi Manajemen Kelas Pagi. Saya ingin bertanya, mengapa perusahaan monopoli alamiah yang bertujuan untuk memaksimumkan keuntungan justru malah merugikan masyarakat? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari saudari Putri Anggita. Pertanyaannya, mengapa perusahaan monopoli alamiah yang bertujuan memaksimumkan keuntungan malah justru merugikan masyarakat? Ya, memang monopoli akhirnya akan merugikan masyarakat karena perusahaan yang memonopoli pasar dapat bertindak sewenang-wenangnya terhadap konsumennya, seperti kenaikan harga atau mengurangi kualitas barang. Dan karena persaingannya sudah tidak ada, rakyat tidak memiliki sumber alternatif dan terpaksa terus membeli produk dari perusahaan tersebut. Sebagai solusinya, pemerintah itu dapat satu, mengintervensi pasar dan menetapkan regulasi ekonomi baru. Dua, menetapkan head atau harga eceran tertinggi. Nomor tiga, mencegah praktik-praktik persaingan tidak sehat. Nomor empat, membentuk BUMN untuk menyaingi perusahaan monopoli di pasar tersebut. Ya. Nama saya Muhammad Harul Niza dari Prodi Manajemen Pagi. Saya ingin bertanya tentang apa saja ciri-ciri pasar oligopoli. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Mas Nizam. Pertanyaannya adalah apa saja ciri-ciri dari pasar oligopoli? Ciri-ciri pasar oligopoli yaitu terdapat beberapa penjual di pasar, umumnya kurang dari 10, dengan banyak pembeli di pasar. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan relatif homogen namun terdiferensiasi. Penjual di pasar oligopoli memiliki kemampuan dalam menentukan harga karena adanya perbedaan dari masing-masing produk yang ditawarkan. Selanjutnya, masing-masing penjual bersaing sangat ketat dengan penjual lainnya. Kemudian, produsen baru dapat memasuki pasar oligopoli ini walau sulit. Kemudian, sistem harga yang kaku. Demikian diskusi mengenai materi pasar oligopoli dan persaingan monopolistis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.